Oke, saya lanjutkan jawaban untuk soal konversi. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh soalnya saja. Nah, ini sudah saya kerjakan. Jadi bagaimana saya mengerjakan konversi untuk bilangan biner, saya akan konversikan ke dalam bentuk bilangan desimal atau basis 10. Biner itu basis 2 ke bilangan desimal. Jadi di sini bit binernya ada 8 buah bit, 1 2 3 4 5 6 7 8. Biasanya kalau menulis bit biner itu kita pisahkan 4 bit. Jadi 1 2 3 4, terus kita pisahkan dengan spasi di sini ya. Terus baru kita tuliskan bit sisanya. Nah, jadi spasi ini fungsinya adalah supaya kita nggak silap dalam menulis bit ya. Biasanya kan bit itu panjang, jadi kalau misalnya terlalu rapat kita bisa silap, bisa kurang atau bisa lebih kita menuliskan bit. Jadi di sini ada bit biner 1110 01111. Terus kita mau konversi dia ke bilangan desimal. Caranya adalah, hal pertama yang kita harus tahu adalah, jadi ada namanya bit LSB dan ada namanya bit MSB. Jadi LSB least significant bit, artinya bit yang berada paling kanan dengan pangkat paling kecil. Pangkat paling kecil itu berapa? Pangkat paling kecil adalah 2 pangkat 0. Jadi yang terakhir ini adalah bit 1 ini adalah bit 2 pangkat 0. Sementara MSB di sini karena jumlahnya ada 8, berarti bit paling besarnya adalah 2 pangkat 7. Jadi ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Jadi seperti ini, kalau dideretkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai dengan 2 pangkat 7. Nah, terus bit-bit ini dikalikan dengan pangkatnya. Jadi misalnya yang pertama 1 di sini. Nah, 1 dikali dengan 2 pangkat 7, ditambah 1 lagi dikali dengan 2 pangkat 6, terus 1 lagi ditambah 1 kali 2 pangkat 5. Selanjutnya di sini 0, bit 0 ini dikali dengan pangkatnya 2 pangkat 4, terus 0 lagi, 0 dikali 2 pangkat 3 yang ini, terus 1 kali 2 pangkat 2 yang ini, 1 kali 2 pangkat 1, dan 1 kali 2 pangkat 0 yang ini. Nah, 2 pangkat 0 itu 1, dikali 1 hasilnya 1, 2 pangkat 1 itu 2, dikali 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 itu 4, dikali 1 hasilnya 4, ini 2 pangkat 3 itu 8, dikali 0 hasilnya 0, terus ini 16, kali 0, 0, terus 32, 64, dan 128. Terus hasil perkalian ini kita jumlahkan. Inilah hasil konversi dari bit biner yang ini. Jadi 231 desimal. Selanjutnya kita konversi ke bentuk heksadesimal atau basis 16. Jadi bisa ditulis dengan E7H ya, heksa. Bisa juga E7 dalam kurung 16. Nah, kalau misalnya bedanya ketika kita mengkonversi ke bentuk heksadesimal, kita harus memisahkan bit ini ke dalam 4 bit. Jadi dihitung dari kanan 1 2 3 4, terus kita pisahkan dia, kita beri garis seperti ini. Terus ini sisanya. Jadi kalau ada sisanya 4 ya udah 4. Kalau sisanya 3 ya 3. Kalau sisanya 2 ya 2, kalau sisanya 1 ya 1. Jadi di sini sisanya ya. Maksimal isinya 4 sisanya. Sini ya 1 2 3 4, terus kita kasih pisah ini pemisah, terus 0 1 bit. Terus setelah itu bit ini kita kalikan dengan pangkatnya. Tapi pangkatnya itu tidak sampai pangkat 7 atau pangkat 4. Nah, dia cukup sampai pangkat 3. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini kembali lagi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi berulang dia perpangkatannya. Tidak seperti ini berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita kalikan seperti yang kita lakukan pada konversi sebelumnya. 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, dan 0 kali 2 pangkat 3. Terus 0 kali 2 pangkat 0 ya, ini kita ulang. 1 kali dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita 1 kali 2 pangkat 0 berarti 1, 2, 4 di sini 0. Terus 0, 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan ya. Jadi kita jumlahkan per masing-masing blok.
Ini kita jumlahkan hasilnya 14, ini kita jumlahkan hasilnya 7. Nah, karena ini 14 lebih dari angka 9, maka dia harus diubah ke bentuk huruf. Jadi, kalau di dalam bilangan heksadesimal tuh angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, terus tidak 10 tapi A. Tapi A, B, C, D, E, F. Jadi sampai F. Jadi 0, 1, 9, 10 itu A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F. Jadi sampai di sini. Nah, karena ini 14, maka hurufnya adalah E. Ini dia E, terus 7 itu tetap 7 ya, karena tidak lebih dari angka 9, maka tetap angka. Jadi hasilnya E 7 basis 16. Itu untuk konversi bilangan heksadesimal. Selanjutnya saya lanjutkan ya. Nah, ini dia, ini untuk konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner ya. Nah, kalian boleh mengkonversi dengan cara dibagi ya, dibagi 1/5, dibagi boleh ya. Tapi saya dengan cara pengurangan namanya. Jadi di sini saya kurangi angka 1/5 ini, saya kurangi dengan perpangkatan yang tadi, perpangkatan yang ini, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 dan perpangkatan tidak boleh berulang. Jadi contohnya seperti ini. Saya 1/5 ini saya kurangi dengan perpangkatan yang mungkin bisa dikurangi dengan 1/5. Jadi di sini karena 1/5 ini angkanya besar, maka yang bisa dikurangi adalah dengan 2 pangkat 7 atau 128 ini. Jadi 1/5 ini saya kurang dengan 2 pangkat 7. Kalau saya kurang dengan 2 pangkat 8 itu lebih ya, karena 2 pangkat 8 itu 256. Nah, jadi saya kurangi dengan 2 pangkat 7, itu 128, saya kurangi hasilnya adalah 17. Nah, 17 ini saya kurangi lagi. Saya kurangi dengan perpangkatan yang mendekati dengan 17. Jadi, pangkat yang mendekati adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Jadi, 17 saya kurang dengan 16. Terus hasilnya 1 saya kurang dengan yang terakhir adalah 1. Hasilnya adalah habis 0 ya. Nah, pangkat ini terus saya deretkan menjadi bilangan biner seperti ini. 2 pangkat 7 itu adalah bilangan biner yang ini. Terus 2 pangkat 6 itu tidak ada, jadi saya kasih 0, 2 pangkat 5 itu saya tidak kurangi, jadi saya kasih 0, terus yang selanjutnya adalah 2 pangkat 4, yang ini ada, saya kasih 1. Terus 2 pangkat 3, saya kasih 0 karena nggak dikurangi, sampai dengan yang terakhir 2 pangkat 0 yang ini. Nah, itu dia. Jadi hasil binernya adalah seperti ini. Kalau kalian ingin membuktikan dengan cara pengurangan, silahkan. Selanjutnya adalah yang basis 16. Nah, basis 16 itu nggak jauh berbeda dengan cara seperti ini, cara pengurangan. Hanya saja ingat, kalau basis 16 itu harus dibagi 2, ya, harus dipisahkan, D dengan A dipisahkan. Terus D itu adalah angka 13, ya, yang ini, D. A itu angka 10. Nah, seperti ini, saya kasih kurung dia. Terus angka 13 ini adalah kombinasi dari 2 pangkat 3, ditambah 2 pangkat 2, ditambah 2 pangkat 0 yang ini. Jadi 1 tambah 4 tambah 8 itu 13. Selanjutnya 10 itu kombinasi dari 2 pangkat 3, 8 ditambah 2 pangkat 1, 2. Maka hasilnya seperti ini. Terus 1 ini kita pakai, jadi kita kasih 1, 0 ini enggak, kita kasih 0. 4 ini kita ambil, kita kasih 1. 8 ini kita ambil, kita kasih 1 seperti ini. Selanjutnya yang 8 ini juga 1 di sini. Ini 0, ini 2, ini basis 2. Nah, seperti itu hasil konversinya. Untuk selanjutnya, silahkan Anda mengerjakan, boleh dengan cara saya, atau cara yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya. Tapi ingat, ketika kalian mengerjakan soal konversi, maka kalian harus menuliskan caranya. Jadi jangan hanya menuliskan jawabannya, karena saya tidak tahu apakah Anda mengerti atau tidak tentang konversi. Terima kasih.